Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran tematik yang ada di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Di mana pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang perubahan cuaca. Anak-anak bisa melihat di pagi hari ini bagaimana cuacanya, dan setiap pergantian pagi, sore, malam itu cuacanya berbeda-beda, tidak selalu tetap. Jadi perlu anak-anak ketahui, pada saat pergantian cuaca atau musim itu sering terjadi orang-orang mengalami sakit. Bisa jadi itu terkena flu, pilek yang menyebar saat pergantian cuaca. Ternyata itu disebabkan oleh virus penyebab flu yang berkembang biak lebih cepat. Kita sekarang masuk ke pengertian cuaca. Di mana di sini Bu Fazul sudah merangkum tentang pengertian cuaca. Pengertian cuaca adalah perubahan keadaan udara dari seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi atau sebuah planet lain. Anak-anak tahu apa itu atmosfer bumi? Nah, jadi di sini saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke atmosfer bumi, di mana atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Untuk ketebalannya mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Dan kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian cuaca, pengertian atmosfer. Sekarang kita masuk ke macam-macam cuaca, di mana di sini sudah Bu Fazul tuliskan tentang macam-macam cuaca. Jadi cuaca itu berubah-ubah, tidak selalu tetap. Bisa jadi sekarang itu panas dan sorenya cuacanya hujan. Nah, di antara macam-macam cuaca, yang pertama adalah cuaca cerah. Nah, sekarang cuaca cerah, di mana cuaca cerah itu langit terang, tidak berawan, dan cahaya matahari bersinar terang. Pada saat cuaca cerah, udara terasa hangat dan manusia dapat melakukan aktivitasnya dengan lebih nyaman. Itu tadi tentang cuaca cerah. Anak-anak bisa mengamati dengan keadaan cuaca sekarang. Selanjutnya yang kedua adalah cuaca panas. Cuaca panas berarti matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Suhu di dataran rendah umumnya berbeda dengan suhu di dataran tinggi. Bila kita berada di dataran rendah, maka udaranya akan terasa lebih panas. Begitupun sebaliknya, jika kita berada di dataran tinggi, maka udaranya akan terasa lebih sejuk. Nah, sudah kita bahas tentang cuaca cerah dan cuaca panas. Selanjutnya kita membahas tentang cuaca berawan. Apa sih cuaca berawan itu? Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Uap airnya berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai yang naik ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas sinar matahari. Itu tadi cuaca berawan. Kita sudah dapat 3 ya. Selanjutnya bahas tentang cuaca sejuk, di mana cuaca sejuk yaitu suatu keadaan humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, dan suhu udara rendah.
kalian akan menemukan cuaca sejuk itu biasanya terjadi di dataran lebih tinggi. Nah, itu sering terjadi cuaca sejuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cuaca hujan. Nah, cuaca hujan artinya turunnya titik-titik air dari udara. Cuaca hujan terjadi diawali dari air laut yang menguap dan uap air tersebut mengembun karena udara yang dingin. Uap air yang mengembun membentuk butiran air yang sering terkumpul hingga membentuk awan. Setelah butiran air yang terbentuk bertambah besar, maka akan jatuh sebagai hujan. Nah, untuk cuaca berangin, yaitu suatu keadaan di mana angin bergerak dengan cukup kuat sehingga dapat menggerakkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Saat cuaca berangin, umumnya langit agak berawan dan suhu udara cenderung rendah. Sekarang kita masuk ke pengertian iklim. Nah, jadi anak-anak, pembentukan iklim di suatu tempat itu dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Jadi setiap daerah itu mengalami atau memiliki iklim yang berbeda-beda. Untuk pengertian iklim, iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Nah, kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-ratanya itu berdurasi 30 tahun. Nah, itu yang sempat saya baca tentang kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Nah, sekarang macam-macam iklim. Kita masuk ke macam-macam iklim. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam cuaca. Sekarang kita membahas tentang macam-macam iklim. Nah, untuk iklim yang pertama adalah iklim tropis. Nah, iklim tropis ini biasa ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi, antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Untuk negara yang beriklim tropis itu antara lain Indonesia, Malaysia, negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, yang kedua adalah iklim subtropis, yang berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara yang mempunyai iklim subtropis antara lain negara Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Afrika Selatan. Selanjutnya iklim sedang. Iklim sedang ini berada di garis antara 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Dan negara yang beriklim sedang antara lain Mongolia, Inggris, Irlandia, Perancis. Nah, itu tadi tentang macam-macam iklim. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.